Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam belajar tematik dengan tema sehat itu penting. Subtema kedua yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pernahkah kamu memeriksakan kesehatan tubuhmu ke dokter? Menurutmu, mengapa dokter perlu melakukan pemeriksaan darah meskipun penyakit yang sedang diderita tidak berhubungan dengan darah? Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Tetapi sebelumnya kalian harus paham terlebih dahulu, apa fungsi darah? Fungsi darah antara lain untuk mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Juga untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dan untuk menjaga kekebalan tubuh dari penyakit. Berikut adalah beberapa gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu hipertensi atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri lebih tinggi dibandingkan normal atau biasa disebut dengan darah tinggi. Nah, faktornya adalah usia lanjut, faktor keturunan, gaya hidup tidak sehat, obesitas, kurang berolahraga, banyak mengonsumsi makanan yang berkadar garam tinggi, dan juga stres. Kemudian hipotensi atau tekanan darah rendah. Tekanan darah di dalam lebih rendah dibandingkan normal atau biasa disebut dengan tekanan darah rendah. Faktornya antara lain usia, pengobatan, dan juga kondisi cuaca. Selanjutnya yaitu anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Di antara faktornya adalah pendarahan yang hebat sehingga banyak darah yang terbuang, kekurangan zat besi, dan kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Kemudian ada juga stroke. Pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga otak tidak mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen. Di antara faktornya yaitu gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi, dan juga stres. Kemudian ada juga leukemia, berlebihnya produksi sel darah putih, yang mengakibatkan tubuh akan kekurangan sel darah merah. Selanjutnya kita akan menulis pantun dan menjelaskan maknanya. Dengarkan, di sini ada beberapa contoh pantun. Yang pertama yaitu anak muda berlari gesit, badan kuat bertubuh besar, berjalan kaki 30 menit, tubuh sehat, peredaran darah lancar. Contoh berikutnya yaitu beli baju ke pasar Jumat, jangan lupa membeli kerang. Kalau mau jantungmu sehat, olahraga dari sekarang. Nah, apa makna pantun berikut? Pantun yang pertama berisi tentang manfaat berjalan kaki bagi kesehatan tubuh. Sedangkan pantun yang kedua berisi tentang ajakan untuk hidup sehat. Kemudian kita akan membuat pantun berbalas. Pantun berbalas adalah pantun yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tentang suatu hal. Saat ingin berbalas pantun, kamu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pastikan kamu mengetahui tema pantun yang dibuat oleh lawan. Yang kedua, pantun yang kamu buat harus bertema senada. Balasannya ya, dengan tema pantun lawan.
Kemudian, balaslah pantun sesuai dengan syarat-syarat pantun, seperti menggunakan sajak ABAB. Kemudian, pantun yang kamu buat harus berisi sampiran dan isi. Dan yang terakhir, gunakan intonasi, lafal, jeda, dan volume suara yang tepat. Nah, berikut adalah contoh pantun berbalas. Jalan-jalan ke Jawa Barat, jangan lupa bawa buah tangan. Berangkat sekolah jadi terlambat karena kita bangun kesiangan. Balasannya, makan rujak pakai jambu, lebih enak ditambah belimbing. Ingatlah selalu dalam hidupmu, hidup disiplin sangatlah penting. Dalam karya sastra Indonesia, selain pantun, kita juga mengenal syair. Syair itu apa? Syair adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi properti dalam tarian. Properti tari merupakan suatu alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Properti tari juga berfungsi sebagai media dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian tersebut. Tujuan menggunakan properti tari adalah untuk menambah nilai keindahan tarian yang ditampilkan. Fungsi properti tari adalah sebagai media dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian tersebut. Gambar di atas adalah tari Pakarena menggunakan properti tari berupa kipas. Kostum yang dikenakan pada umumnya adalah baju bodo. Selain itu, penari juga memakai aksesoris. Baik. Cukup sekian dari Bu Ana. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.